Proses persidangan perkara dugaan kekerasan pada anak yang dilakukan Fajar Umbara kini kembali berlanjut. Dalam sidang tersebut, terlihat Yuyun Sukawati menghadiri proses persidangan bersama kuasa hukumnya yang mempunyai tujuan untuk segera menyelesaikan kasus dugaan kekerasan pada anaknya yang dilakukan oleh sang suami, Fajar Umbara. Yuyun Sukawati pun saat ini diketahui telah mengumpulkan para saksi untuk menguak kasus dugaan kekerasan pada anaknya yang dilakukan oleh Fajar Umbara. Tadi saksi dari korban yaitu security yang pada saat itu mengetahui kronologis kejadian, yang pada saat itu setelah turun dari unit turun ke bawah kemudian ketemu dengan security. Ada satu saksi resepsionis, tadi harusnya sudah bisa bergabung, mungkin tiba-tiba tidak bisa nyambung karena online. Kita sudah menghubungi berkali-kali, tapi kita juga kurang tahu kenapa, apa trouble atau berhalangan ya Mas ya? Iya. Tapi kita akan upayakan untuk dihadirkan kembali. Jadi ada dua rencananya, jadi satu adalah security yang tadi sudah bersaksi, Firman Asani. Kemudian ada satu lagi saksi resepsionis yang kebetulan berhalangan hari ini untuk dimintai keterangannya secara online melalui Zoom. Jadi satu tempat kerja tuh, resepsionis dan security. Pastinya meringankan karena kan mengetahui kejadiannya langsung seperti itu. Cuman posisinya kan bukan di unit gitu. Iya. Pada saat pasca kejadian ibu sedang pertolongan pertama yaitu menghubungi seperti pesan Grab, kemudian ketemu langsung kondisinya korban Hari memar-memar, lebam-lebam gitu, dan mengetahui di situ dan disampaikan ke majelis hakim. Ada terdakwa di online. Selama sidang terdakwa selalu hadir secara online. Nah tadi waktu persidangan itu kan ada saksi yang dihadirkan dari pihak jaksa, security dari tempat apartemen Debris. Dulu mereka melihat atau bagaimana, tapi pada dasarnya tadi ya saksi itu tidak ada korelasinya, dia tidak melihat langsung apa-apa waktu kejadian itu. Pun juga sebelumnya sebenarnya saksi itu juga ada aneh juga. Dia sudah ada chatting juga dengan klien kita, yang dalam isi chattingnya itu dia dirayu. Ada kok bukti chattingnya itu dibujuk sama saksi pelapor. Itu ada chattingnya di situ, dibujuk, diiming-iming apa segala macam. Makanya buat saya juga saksi itu tadi tidak menguntungkan apa-apa juga, dia tidak mengetahui apa-apa juga. Bahkan dia sendiri juga di dalam BAP-nya itu sendiri dia lupa apa yang dia sudah sampaikan waktu dia ambil keterangan di penyidikan di kepolisian. Makanya menurut saya skornya itu tidak ada sama sekali. Nah, terus tadi kan hakim juga sempat menanyakan saksinya satu, ternyata saksinya itu tidak jadi dihadirkan. Terus majelis juga bilang apakah jaksa mau menghadirkan saksi lagi. Dia bilang oh ya ada saksi tambahan. Cuma di mana-mana yang namanya saksi tambahan itu kan mestinya kan ada surat yang permohonan dulu ke majelis. Tapi ternyata saksinya udah ada dalam persidangan itu kan tidak boleh. Jadi itu tidak bisa dihadirkan lagi. Dia udah ikutin proses persidangan itu, dia udah dari awal udah tahu. Itu makanya tadi kita kaget loh. Saksinya mana? Ini tukang si bapak yang supir Grab itu ada di situ juga. Nah, makanya tadi kita kaget kan, tidak ada koordinasi apapun. Kalau kami tahu dari awal bahwa bapak itu tadi bagian dari saksi, paling kami udah kasih tahu juga. Tapi dikirain kami mereka udah tahu itu cara aturan itu, ternyata mereka tidak tahu. Nah, makanya tadi tidak dihadirkan untuk tidak bisa diperiksa untuk saksi tambahannya. Persidangan kasus kekerasan pada anak yang diduga dilakukan oleh Fajar Umbara sampai saat ini masih berlanjut di persidangan. Fajar Umbara pun diketahui sempat menerima teguran keras dari hakim karena dirinya dinilai tidak serius dalam menghadapi sidang perkara dirinya. Selama sidang
terdakwa selalu hadir secara online melalui Zoom. Boleh dijelaskan apakah terdakwa kooperatif atau sudah mengakui atau seperti apa? So far sih terdakwa kooperatif, namun kadang-kadang masihlah ada bercanda-bercandanya sampai ditegur juga oleh majelis. Ya. Jadi kemarin ya ditegur keras kemarin sampai ditegur 2 kali. keras gitu, karena dia kelihatan tertawa dan malah ngobrol sendiri, lepas headset, pasang headset, lepas headset, pasang headset. Nah itu yang kemarin ditegur oleh majelis hakim. Nah hari ini sudah kooperatif lah, sudah lebih kooperatif dibandingkan minggu lalu. Ya menganggap remeh ya, istilahnya ya bisa menilai sendiri ya. Waktu itu juga ada dari media salah satu stasiun TV juga mungkin yang tahu liputan ke dalam kan, waktu itu juga ditegur keras sama hakim ketua dan juga hakim anggota, sampai kenceng banget sih negurnya karena dia terlalu cengengesan gitu. Itu hanya kesaksian aja tadi yang diambil. kalau bukti-bukti yang dilampirkan kan ada dari saya sih. Ada. Kalau kita punya bukti-buktinya dan kita udah koordinasi sama jaksanya. Iya. Kita minta tambahan saksi dokter spesialis yang di situ ada keterangan bahwa untuk dirujuk operasi seperti itu. Iya. Kita mengajukan itu. Karena sampai sekarang belum ada tindakan operasi dan memang kalau tulang kan semakin lama dia kan akan menyatu, kalau tidak dibenerin kan nanti menyatunya nggak sempurna gitu. Jadi akan menjadi seperti cacat gitu ya. Karena tidak kembali normal, harus ada tindakan dokter. Itu artinya kita jangan mensalahartikan tentang kooperatif. Kooperatif itu kan banyak bagian. Kooperatif dalam mengikuti persidangan, patuh terhadap aturan hukum, itu kan bagian dari kooperatif juga. Tapi masalah bahwa dia benar melakukan penganiayaan itu, yaitu diuji. Ini kalau buktinya tadi itu, ini gunanya itu sidang itu terbuka. Fakta-fakta persidangan itu yang diambil nanti sama majelis. Ya. Kalau dia bilang bahwa dia mengakui apa segala macam, mengakui kalau pertengkaran itu ada, ya. Tetapi masalah untuk tangannya itu, dia lukanya di punggung tangannya itu akibat dari pukulan terdakwa, kita semua mesti juga harus jeli juga. Masa iya dia pukul di punggung tangan itu sampai patah, terus keterangan yang waktu minggu lalu juga kan begitu. Itulah makanya itu saya sangat kaget juga saya dengar seperti itu gitu ya, karena kan ini masalahnya concernnya kasus kekerasan di bawah anak gitu ya. Jadi saya sebagai seorang ibu juga kok kalau sampai seandainya itu betul gitu ya kecewa banget sih gitu, karena masalahnya gini, ya mungkin dia saat ini terdakwa belum mau menunggu putusan hukuman, tapi kan istilahnya dia masih statusnya di tahanan kan istilahnya. Masa sih harus disamakan dengan aktivitas orang yang bebas di luar gitu, bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Itu yang sangat, tadi saya sedih banget gitu, saya agak shock juga dengar berita itu gitu loh. Jadi di sini Anggi bilang katanya kalau ada orang yang lagi kesusahan dan minta bantuan untuk bisa cari pekerjaan dengan usahanya menulis, dan gue bisa bantu dengan kasih laptop bekas, kenapa nggak gue bantu? Bilangnya begitu. Berarti kan dia memberikan laptop itu ke Fajar yang sedang dalam tahanan di lapas. Itu aja gitu. Saya sangkut-sangkutin lagi. Mungkin dia menulis di situ di lapas dengan diberikan laptop dari Anggi. Dan saat ini saya dengar berita dari rekan-rekan wartawan akan ada syuting di lapas. Adil nggak buat anak saya? Itu aja gitu. Bukan berarti saya gimana gitu Mas. Cuma saya merasa tidak adil gitu. Mungkin kalau kasusnya yang lain, ini kasus kekerasan anak gitu. Jadi adil nggak buat anak saya? Sedangkan terdakwa juga belum diputuskan, ya kan? Saat ini sedang di dalam tahanan yang tidak seperti orang lain yang bisa beraktivitas seperti biasa. Itu aja gitu loh. Ya saya mohonnya kalau misalkan seandainya memang betul mau ada syuting atau apapun gitu kan, itu juga tetap harus izin kan semuanya. Ya saya sih memilih semoga jangan diizinkan. Tunggu setelah sampai putusan kan, istilahnya kan gitu, istilahnya ya kan.
Nah gimana pun juga bukan saya mau membatasi hak orang, enggak, tapi saya juga tolong lihat hak anak saya. Itu aja. Saya beberapa kali mendapatkan juga ketidakenakan gitu. Kemarin waktu persidangan yang kemarin dari lawyernya Fajar juga terlalu keras gitu. Terlalu keras dalam memberikan pertanyaan kepada anak saya yang masih di bawah umur. Jangan dilihat dari anak saya yang badannya tinggi tapi umurnya masih 14 tahun kan. Alhamdulillahnya langsung yang mulia hakim yang menegur lawyernya Fajar dengan keras. Dia bilang, yang mulia bilang, Anda ini yang terdakwa itu Fajar, bukan saksi korban gitu kan. Akhirnya sampai saya berterima kasih banget sama yang mulia hakim, pada saat itu langsung dibelain, direspon gitu. Itu ya kalau saya mau saya juga bisa dong. Saya pengen menegur juga, mohon dengan KPAI agar menegur tindakan dari lawyernya Fajar seperti itu. Karena gimana pun juga ini anak di bawah umur, harus dibedakan. Namanya memberikan pertanyaan jangan seperti menekan. Itu pun disaksikan salah satu media stasiun TV juga, direkam juga itu, sampai pendapat mereka sampai wah ini kebangetan banget gitu loh itu. Saya udah cukup banyak terlalu tertekan sama Fajar, anak saya juga, ditambah lagi lawyernya yang juga arogan seperti itu gitu loh Mas. Itu saya kecewa tuh. Ya mungkin saya yang nggak buta hukum, saya nggak tahu, tapi saya hanya seorang ibu, ungkapan hati saya gitu, saya sangat keberatan kalau seperti itu, gitu aja. Karena gimana pun juga tahanan yang ada di tahanan kan istilahnya dia jangan dibebaskan seperti orang-orang yang seperti biasa pada umumnya lah. Itu aja ya, istilahnya jangan selalu HP-nya, mungkin punya HP tapi jangan online tiap hari, mungkin bawa laptop tapi laptopnya on tiap hari, bahkan bisa melakukan aktivitas. Nah itu yang sangat kecewa banget gitu. Saya harus ke siapa nih memperjuangkan hak anak saya itu, kalau nggak ke KPAI lagi, masa saya harus ke Bapak Jokowi tolong bantu saya kasus ini, gitu aja. Karena saya udah cukup terzolimi, anak saya cukup terzolimi, saya udah capek Mas. Dengan tingkahnya Fajar di persidangan pun meremehkan, mempermainkan, ya alhamdulillah langsung ditegur dengan yang mulia hakim dengan keras gitu. Saya udah, tapi semua bisa menilai bagaimana sifatnya Fajar itu aja. Karena syoknya juga kan bertubi-tubi, dari mami aku meninggal itu jaraknya juga deket banget gitu. Anak kan bisa dilihat kondisinya waktu itu Hari sangat dekat sama mami, barusan meninggal, terus di KDRT sama ayah tiri kan. Dari dampak itu juga kan istilahnya anak kan shock banget gitu ya, traumatik juga gitu. Dan ancaman juga yang dari Fajar, dia mengancam dengan kata-kata yang tidak pantas juga gitu. Gitu. Kata-katanya ya nggak pantas banget deh gitu untuk umur yang 45 tahun ke anak yang 14 tahun itu. Udah saya serahkan semua juga ke jaksa, semua bukti-bukti diketahui oleh yang mulia hakim.